Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Saya mengajak kita kembali melanjutkan akan episode daripada serial Bedah Ayat Bedah Kata dari episode yang kedua 313 bagian B ya. Mengenal rencana Tuhan bagi kita. Setelah sebelumnya kita melihat bagaimana sebenarnya rancangan Tuhan. Ada dua film yang saya sampaikan pada waktu itu, yaitu Final Reckoning maupun Final Destination. Dan dari situ kita bisa belajar bahwa ada orang-orang di mana Allah turut campur tangan, bukan hanya sekedar turut, tapi Allah yang melakukan semuanya dalam kehidupan kita. Tetapi saya memberikan dua hal yang terakhir ketika video itu, yaitu bagi mereka, bagi siapa ya? Yaitu kita lihat pada episode yang kedua ini adalah mereka yang mengasihi Dia. Yang satunya adalah mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita akan melihat dulu bagi mereka yang mengasihi Dia seperti apa. Ini menarik sekali. Saudara yang terkasih, inspiration behind the screen daripada video ini adalah kita bisa melihat dari seorang yang bernama Denzel Washington ya. Ini dia adalah seorang aktor yang luar biasa ya, tapi dia katakan apa? Kita harus memiliki penguasaan diri dan rasa bersyukur, ada kerendahan hati, menyadari dari mana kasih karunia itu, bahwa itu merupakan kasih karunia Tuhan. Gunakan apa yang kita dapat lakukan untuk membantu sesamamu. Di hari penghakiman, kamu tidak akan membawa apa-apa, tapi kamu bisa memberi apa yang bisa kamu beri. Kamu tidak membawa apa-apa dalam kehidupan selanjutnya. Sehingga apa? Apa yang kita punya, berikan itu pada saat ini. Denzel Washington ini kemana-mana dalam kehidupan yang sangat sederhana, walaupun dia memiliki 4 triliun kekayaan. Ya, dia punya gaya hidupnya sederhana, kemudian dia menyumbangkan begitu banyak uang yang dia dapat untuk membantu orang lain, membantu foundation yang bergerak di bidang kemanusiaan di Afrika. Kemudian pada waktu COVID dia membeli obat segitu banyaknya supaya dia sumbangkan kepada orang-orang yang tidak bisa membeli obat atau mendapatkan obat. Dan dia melakukan begitu banyak hal di sekitar hidupnya. Dia melakukan banyak sekali apa-apa hal-hal yang menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Beberapa waktu ini dia akhirnya masuk dalam satu gereja dan dia ditabiskan sebagai pendeta di gereja itu. Dia mau memberikan hidupnya karena kasihnya. Dia mengetahui bahwa bagaimana kasih karunia Allah itu dalam hidupnya, sehingga apa yang dia dapat dia bagikan bagi orang lain, karena dia tidak akan membawa apa-apa ketika Tuhan panggil nanti. Satu inspiration behind the scene yang luar biasa. Mari coba kita melihat apa yang bisa kita pelajari dari sini. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, bahwa Allah itu bekerja di dalam segala hal, yaitu apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, ya. Bagi mereka yang dikasih Dia, mengasihi Dia adalah tois, agatosin, tonteon, ya. Jadi dengan bagi mereka ya, tois, agatosin, tonteon. Nah, ini mau menyatakan bahwa ada orang-orang yang mengasihi Dia, ya. Nah, kalau kita lihat dari frasa ini, kita akan bertanya, mengapa orang yang mengasihi Dia dan bukan orang yang beriman kepadanya? Ya, ini kan jadi satu pertanyaan. Kenapa tidak yang beriman, kok pada mereka yang mengasihi Dia? Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ya, sehingga kalau kita mau lihat di sini dari pertama Yohanes 4 ayat 20 menyatakan, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21 menyatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Artinya apa? Bagi kita orang Kristen, iman kita bisa nyatakan kita Kristen, kita percaya Yesus.
tapi itu harus dinyatakan dalam bukti kita mengasihi Tuhan melalui kita mengasihi sesama. Itu hal yang sangat penting. Ya, dalam Matius pasal 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Artinya apa? Jangan hanya omong tok, jangan hanya nato, no action talk only ya. Jadi apa yang kita ada dalam hidup kita ketika Kristus begitu mengasihi kita dan menyelamatkan kita, kita timbul iman itu, tapi harus nyata dalam perbuatan kita. Dan itulah yang menunjukkan buah-buah pertobatan yang harus kita nyatakan senantiasa dalam kehidupan kita. Seorang teolog ya, Reform Amerika, dia katakan gini, ini adalah R.C. Sproul ya, dia katakan gini. Perhatikanlah bahwa Paulus tidak menyatakan mereka yang percaya kepadanya, tetapi mereka yang mengasihinya. Paulus berfokus pada fakta bahwa pada akhirnya garis pemisah antara orang Kristen dan orang tidak percaya bukanlah masalah sekedar percaya kepada Tuhan tertentu. Semua orang mengaku dia percaya kepada Tuhannya sendiri-sendiri, ya tidak. Tetapi masalahnya adalah mengasihi Tuhan. Pengakuan iman bisa sangat berbeda dari kepemilikan iman. Banyak orang yang keliru mengidentifikasi kedua gagasan tersebut. Dan kata kasih berfungsi untuk membedakan mereka yang mengaku dan memiliki hubungan yang menyelamatkan dengan Kristus. Artinya apa? Kalau dia benar-benar orang yang mengasihi Kristus, tidak usah ngomong banyak-banyak. Dia tunjukkan dengan kasihnya kepada Allah. Dan kalau kasihnya kepada Allah ada, maka dia menyatakan kasih itu kepada semua orang di sekitar kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain atau agama-agama lain. Kasih kita itu harus nyata dan benar-benar nyata, membaharui seluruh hidup kita. Nah, itulah yang dikatakan tentang bagaimana Allah itu bekerja di dalam orang-orang seperti itu. Saudara, Matthew Henry berkata seperti ini, seorang pendeta dan penulis Inggris yang luar biasa ya. Pada abad ke-17 yang lalu dia katakan seperti ini ya. Menurut Matthew Henry ya, mereka yang mengasihi Tuhan adalah apa? Orang-orang yang secara efektif dipanggil atau dikatakan dengan effectually called. Artinya apa? Orang-orang yang benar-benar dipanggil Tuhan untuk menjadi percaya dan menunjukkan iman percayanya kepada dunia. Ini mengacu pada panggilan Allah yang bersifat internal dan mengubah hati. Bukan sekedar undangan eksternal pemberitaan Injil. Oh, mari percaya kepada Yesus, bukan hanya sekedar itu. Bagi Henry, kasih kepada Tuhan adalah bukti bahwa seorang telah dipanggil secara efektif sesuai dengan tujuan Allah. Jadi Allah memanggil dengan cara memilihnya untuk menjadi orang percaya, anak Tuhan. Kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam proses kelahiran baru. Ya, jadi ini adalah panggilan efektif untuk kita semua. Lalu dikatakan lagi bahwa mereka yang hatinya diperintah oleh kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan bukan sekedar emosi sesaat, tetapi prinsip yang mengatur hidup dan tindakan seorang. Ini adalah kasih yang membuahkan ketaatan dan keselarasan dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar menyatakan mengasihi, ada ketaatan yang penuh dengan ketundukan kepada Tuhan dan juga dia selaras dengan maksud dan rencana Tuhan. Artinya Pak, saya menyerahkan hidup saya untuk dipimpin senantiasa, diperintah oleh Tuhan kemanapun dia inginkan saya pergi. Kemanapun yang dia inginkan saya juga lakukan. Dan bagian yang terakhir, orang-orang yang hidupnya menunjukkan bukti kasih itu. Henry menekankan bahwa kasih kepada Tuhan harus terlihat dalam cara seseorang. Itu bukan sekedar pengakuan baik bibir, tetapi realitas batin yang termanifestasi dalam tindakan. Sesuatu yang masuk dalam hati kita, Roh Kudus yang bekerja, kemudian melalui berbagai macam cara timbul kasih kepada Tuhan. Lalu kasih itu harus nyata ketika kita mengasihi sesama. Saudara yang terkasih, ini yang dikatakan Matthew Henry tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya itulah kita semua yang mendengarkan ini. Saudara yang terkasih, saya mau katakan seperti ini.
Suatu proses berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah yang membentuk bagaimana hidup kita ini penuh dengan kasih. Karena ada proses berjalan dengan Tuhan. Bukan sekedar itu, ada pergumulan batiniah yang kita alami dalam kehidupan kita. Bukan untuk menjatuhkan kita, tapi apa? Untuk kita semakin mengenal kasih Tuhan itu. Jadi jangan anggap remeh sebuah pergumulan. Ingat, di dalam setiap pergumulanmu ada kasih Allah yang Dia ingin nyatakan bagi kita. Dan kita belajar dalam ketaatan total pada pimpinan Tuhan. Tuhan membawa aku kemana? Ini merupakan suatu proses kehidupan yang selama hidup akan kita jalani. Supaya apa? Kita semakin hari semakin punya ketundukan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, satu waktu saya diminta teman saya untuk membuat sebuah renungan tentang Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya bingung bagaimana caranya saya mau menyatakan seperti apa. Ya, dikatakan dalam King James Version dikatakan, and ye shall know the truth and the truth shall make you free. Apa yang bisa saya renungkan? Saya buat tulisannya, perenungannya pada waktu itu. Kemudian satu waktu kurang lebih hari Jumat, saya pulang dari kantor karena Sabtu kami libur, ya, ada di daerah Margomulyo. Kemudian saya pergi ke ATM saya, Bank Mandiri. Ketika saya masuk ke sana, terus saya ambil uang, saya keluar. Saya dengan mobil pulang dengan sukacita, oke, ya sudah selesai. Ketika pada hari Sabtu pagi saya akan memakai uang itu, saya baru sadar bahwa di dompet saya uang itu tidak ada. Saya kaget sekali. Loh, saya cari-cari mana, loh, uang ini mana ya? Kok tidak ada? Besoknya hari Minggu dan besoknya lagi hari Senin, saya pergi ke Mandiri di Jalan Pemuda. Ketika saya sampai di sana dan saya bertanya kepada pegawai Bank Mandiri waktu itu yang melayani customer service, dan dia berkata, oke, saya lihatkan ya Pak di mana tempatnya dan sebagainya. Dia lihatkan lokasinya pada jamnya sekitar jam segitu, dan dia katakan, Bapak, di dalam video kami terlihat bahwa ketika Bapak masuk pada waktu itu, terus Bapak keluar, ada seorang yang lain yang masuk dan dia mengambil uang yang belum Bapak ambil. Jadi kadang-kadang kita sudah masukkan, kita tidak menunggu lagi, saya langsung keluar. Ternyata ATM saya maupun uang saya masih ketinggalan, belum diambil. Karena mungkin waktu itu saya lagi sibuk telepon dan sebagainya. Dan apa akhirnya terjadi? Ya hilang, kartu ATM hilang, uang yang saya sudah cabut itu, yang saya sudah tarik juga hilang. Saudara tahu apa yang terjadi dengan hati saya? Oh, hati saya penuh dengan sukacita, penuh dengan melimpah syukur. Loh, kok aneh? Ya, karena tiba-tiba Tuhan mencerahkan saya dengan sesuatu, yaitu apa? Ya mungkin Tuhan kasih sengaja memberikan uang itu untuk orang yang lebih membutuhkan. Mungkin ibunya sakit, saudaranya sakit, dia butuh uang itu dan dia bisa mengambil uang itu. Ya, dan karena ATM-nya juga ada di situ dan mungkin dia langsung mengambil semua uang saya. Uang saya habis di rekening saya pada waktu itu. Tetapi saya bersuka cita karena saya berpikir bahwa mungkin dia membutuhkan itu dan biarlah dipakai untuk kebutuhannya. Saudara, dan saya ingat akan ayat ini, dan ayat ini bilang apa? And ye shall know the truth. Kau akan tahu tentang kebenaran itu. Kebenaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya, yaitu apa? And the truth shall make you free. Dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Artinya saya merdeka, saya tidak tertindas oleh sakit hati, kekecewaan, marah dan sebagainya. Tapi saya penuh dengan limpahan syukur supaya apa? Uang itu dipakai untuk orang lain. Saya baru tahu bahwa apa? Kalau kita dengan Tuhan berjalan terus dengan Tuhan, maka kita tahu satu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita tahu lagi satu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Mungkin kita sakit, ketika kita sakit kita berdoa dan bergumul. Disitulah hati kita tercurah kepada Tuhan.
Dan satu waktu Tuhan sembuhkan itu, lalu kita bisa melihat, oh iya, terbuka hati saya bahwa Tuhan itu luar biasa mengasihi saya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Terbuka lagi kebenaran itu. Dan kebenaran yang terbuka terus itu membuat kita semakin hari semakin merdeka. Dan penuh dengan ketaatan dalam mengikut Tuhan. Itu dia. Ya, saya bersyukur bahwa setiap kali saya merenungkan kebenaran itu membangun saya terus-menerus untuk mengasihi Tuhan dan memberikan hidup saya bagi orang lain. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ya, inspirasi from the true story yang saya dapatkan seperti ini. Biarlah itu juga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan melanjutkan pada episode yang ketiga, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Seperti apakah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya untuk mendapatkan bagaimana Tuhan take over seluruh hidup kita. Tuhan ambil alih supaya apa? Rancangannya yang jadi dalam kehidupan kita. Ya, saya berharap ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.